Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur saat ini kita boleh kembali di dalam persekutuan doa, di persekutuan doa yang ke-7 masa Pentakosta. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Persekutuan doa yang ke-7 ini kami landaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama untuk menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita akan bersama berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersama tunduk di hadapan-Mu di dalam persekutuan doa yang ke-7 di masa Pentakosta ini. Kami memohon akan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti akan persekutuan doa secara online ini dengan baik, dan kami juga sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda firman yang akan kami dengarkan. Kami menyerahkan Tuhan untuk persekutuan doa ini dari awal hingga kesudahannya nanti. Demikian pula di dalam kami akan mempergumulkan firman-Mu. Kami menyadari akan banyak dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang bersama akan kita pergumulkan saat ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-18 di bawah tema perikop pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini dalam satu tema, hati-hati, ada banyak mata. Salah satu hal istimewa dari kemajuan di bidang digital adalah informasi yang bisa tersebar secara terbuka oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Misalnya kasus mafia karantina yang menguak di akhir Januari tahun 2022 yang lalu. Kasus itu terkuak karena ada seorang turis luar negeri yang mengunggah video kekecewaan dan kemarahannya karena ia harus dikarantina di sebuah hotel dalam jangka waktu yang lama dengan harga yang selangit. Ia juga menyampaikan betapa makanan dan hotel tempat dia menginap tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar. Ada pula turis mancanegara yang merasa heran karena hasil tes PCR di negaranya negatif, tetapi tatkala sampai di Indonesia dinyatakan positif. Ia kemudian memaksa pihak berwenang untuk melakukan tes lagi, tetapi di tempat yang berbeda, dan ternyata hasilnya negatif. Semua itu membuat geram banyak orang, termasuk Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi menyatakan bahwa itu bukan sekedar kejahatan, tetapi lebih dari itu. Itu adalah tindakan mencemarkan nama baik bangsa yang ujung-ujungnya akan merusak pariwisata di Indonesia juga. Nila setitik merusak susu sebelangga. Jumlah kasus-kasus seperti itu mungkin hanya 0, sekian persen, namun semua itu sangat bisa merusak citra bisnis pariwisata di Indonesia. Turis-turis asing yang akan berwisata ke Indonesia bisa dengan cepat membatalkan rencana perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh lain yang menunjukkan di mana kemajuan di bidang teknologi digital ini membuat banyak orang bisa mengunggah apapun, baik konten yang baik maupun yang tidak baik. Ada orang sukses dalam bisnis atau karir seni, misalnya menyanyi, bermain musik, dan lain sebagainya, dengan menggunakan kemajuan teknologi digital tersebut. Namun ada pula orang yang tertipu melalui media sosial. Misalnya kasus pinjaman online, anak remaja dilarikan dan diperkosa karena iming-iming tertentu kepada anak tersebut. Ada flexing atau pamer kekayaan untuk menarik orang ikut investasi bodong yang menjadi bisnisnya, dan masih banyak lagi yang lain. Kita juga harus hati-hati dalam mengupload apapun di media sosial karena ada undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi
secara umum. Undang-undang ini adalah berkat bagi kita untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi sekaligus menjadi sarana bagi kita untuk berhati-hati dalam berselancar di dunia maya. Undang-undang ITE menjadi mata dalam tanda petik yang memandang tajam kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang negatif di dunia maya. Dari semua itu kita sadar bahwa saat ini ada banyak mata di sekeliling kita. Mata yang bisa dengan tajam dan cepat menilai dan menyebarkan apa yang kita lakukan, terutama hal yang tidak baik. Mata yang terkadang juga jahat, yang mengamati kita di media sosial dan bisa menjerat kita ke dalam kejahatan dan tipu daya. Namun demikian, ada pula mata yang baik yang memberi perhatian untuk hal-hal yang baik yang kita lakukan. Ada mata yang membuat kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia maya. Atas semuanya itu kita diajak untuk berhati-hati dan semakin bijaksana dalam menjalani hidup. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengingatkan kita bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, melalui hidup kita, mestinya orang bisa melihat dan menikmati kasih dan karya Kristus yang nyata saat ini, baik dalam kehidupan real maupun di dunia maya. Orang akan membaca kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat, dan diperhatikan melalui kedua dunia tersebut, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Saat ini dunia membutuhkan kasih seperti yang Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus, yaitu kasih yang tak bersyarat dan tak memandang muka. Banyak orang, baik yang ada di sekitar kita maupun yang kita kenal di dunia maya, yang butuh sapaan yang menguatkan, butuh sahabat yang mau peduli dan mendengarkan. Saat ini dunia membutuhkan karya-karya real yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan pemulihan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca banyak orang? Yang pertama, mari kita nyatakan kasih dan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus ajarkan melalui hidup kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari kita berani mengatakan sesuatu yang benar sebagai yang benar. Jangan berdiam diri kalau ada kebenaran yang diinjak-injak atau ditindas. Mari kita dengan tulus menolong orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar untuk berubah menjadi melakukan yang benar, bukan mendukung tindakan yang tidak benar itu dengan cara mengiyakan ataupun mendiamkannya, karena diam adalah juga sebuah pilihan dalam bersikap. Mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas, di mana kata dan perbuatan kita satu,
yaitu melakukan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mari kita melakukan hal-hal yang tidak menjadi batu sandungan orang lain untuk mengenal Kristus. Mari kita menjadi jembatan agar orang di sekitar kita lebih mengenal Tuhan Yesus, sehingga yang susah dihiburkan, yang bermasalah dicerahkan, yang patah semangat dalam menjalani hidup menjadi bersemangat, yang merasa tidak berarti dalam hidup menjadi bisa menghargai diri karena kasih Tuhan. Mari kita menyaksikan kasih Kristus yang telah kita alami dan rasakan melalui apa yang kita sampaikan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mari menjadi orang yang tidak mudah tergiur pada investasi bodong yang biasanya menawarkan bunga yang fantastik. Mari berhati-hati dengan penawaran pinjaman online yang seringkali justru menyengsarakan kita dan keluarga kita. Kalau kita bisa berhati-hati dengan semua itu, maka keluarga kita akan bahagia dan bisa menjadi surat-surat yang terbuka bagi Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna, pun tidak ada satu keluarga pun yang sempurna, termasuk keluarga kita masing-masing. Namun di dalam ketidaksempurnaan itu, kuasa Tuhan akan nyata tatkala kita hidup dalam penyerahan total pada tuntunan dan pengarahan Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan itulah yang dapat kita saksikan dalam hidup kita. Sekali lagi, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Rasul Paulus pernah bersaksi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Mari kita menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kelemahan kita, sehingga biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Cara yang kedua yaitu mari kita selalu berusaha untuk membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang sudah Ia karuniakan bagi kita. Di dalam ayat yang ketiga tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan memakai setiap pelayan rohani yang kita terima, apapun bentuk dan caranya, untuk membentuk kita menjadi surat-suratnya yang terbuka. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bagi pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Roh Kudus itulah yang menghidupkan setiap hal baik yang sudah kita baca, dengar, dan resapkan melalui pelayanan rohani yang ada, yang juga mungkin pernah kita lakukan, atau melalui cara apapun yang Tuhan izinkan, karena Roh Kudus itu yang akan menjadikan semua itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itulah roh yang sungguh menghidupkan, seperti ayat yang ke-6. Mari kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, agar banyak mata
yang ada di sekitar kita dicerahkan oleh Roh Kudus dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan demikian ada sukacita, damai sejahtera, dan spirit yang positif yang kita sebar, baik melalui dunia maya maupun di dunia nyata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tanggapi akan firman Tuhan tadi dengan kita menaikkan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan bagian firman-Mu. Ajarkan dan mampukan kami untuk kami menjadi surat-surat yang hidup, sehingga kami boleh mempersaksikan akan kasih dan rahmat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Baik kami sebagai pribadi kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan kami bermasyarakat, ataupun juga kami sebagai keluarga dan juga jemaat. Biarlah Tuhan
kami boleh mewujud nyatakan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga selubung akan kebenaran yang menutupi setiap hati orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, boleh tersingkap. Mereka boleh berbalik kepadamu dan melakukan akan hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kerajaan Allah boleh terwujud dan nyata di dunia ini. Tuntun kami Tuhan di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala ketidakberdayaan kami. Ajarkan dan mampukan kami untuk kami pun senantiasa mensyukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kelemahan, kami menjadi sakit, kami menjadi tidak berdaya. Mampukan kami untuk kami pun terus senantiasa bersaksi, menyatakan akan kasih dan anugerah-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, melalui segala kelemahan kami. Ketika kami di dalam pergumulan yang berat, ajarkan kami untuk kami terus senantiasa berpengharapan kepadamu. Dan kami juga menyandarkan akan kehidupan kami senantiasa di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami serahkan akan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Kami akan kembali ke kehidupan kami pribadi lepas pribadi di sepanjang petang hingga malam nanti. Dengan segala aktivitas yang kami lakukan, kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan, kami boleh mengistirahatkan akan tubuh kami, jiwa kami. Sehingga esok hari Engkau memperkenankan kami untuk kami bangun dan kami boleh beraktivitas kembali dengan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami melalui setiap perkara yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk persekutuan doa yang ketujuh di masa Pentakosta tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.